Baik, Bu. Izin melapor, Bu. Ya, silakan. Seluruh peserta Latsar duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar Angkatan 110 Kelompok 4 Kabupaten Banggai tahun 2022 siap menerima materi. Ya, laksanakan, awali dengan doa. Baik, sebelum kita menerima materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadek. Bu Dokter, Bu Suma, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Khalil Gibran ya namanya, nama lengkapnya. Siap, terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu secara virtual untuk melaksanakan coaching ya. Karena kita dijadwalkan sedianya tadi, namun karena provinsi bersamaan waktunya terpaksa teman-teman Banggai ini kita geser ke malam ya. Masih pakai hitam putih semua ini? Masih. Masih, Bu. Luar biasa ya, luar biasa ya. Masih, Bu. Hanya memang kita siap memberikan pengabdian kita kepada daerah ya untuk mengemban tugas dan fungsi kita masing-masing. Ya, semua itu pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu untuk membangun karakter. Ya. Semangat pengorbanan ya, Anda mengorbankan waktu ya untuk mengikuti tugas. Ya, Anda ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dasar. Ya, memang dibuat dalam pelatihan inilah ya kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Oke, sudah ada Pak Robert, sudah ada Siti Rohmah ya. Tidak semua saya perhatikan ya, ada 3 yang saya sudah berikan koreksi. Nah, mungkin sudah direvisi kembali, Dr. Robert? Iya, Ibu, sudah, Dok. Ya, oke, kita akan ini siap untuk share screen. Jadi yang lain tolong perhatikan ya, sehingga nanti bisa saya arahkan sampai ketemu judul. Ya, sudah ada judul sehingga nanti kita lebih permantap lagi desainnya. Ya, nggak apa-apa kita berlama-lama di sini. Saya belum kasih format laporan rancangan ya, karena Anda mantap dulu. Tidak gagap ya apabila ada permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang Anda akan aktualisasikan. Ya. Nah, oleh karena itu yang lain tadi saya baru sempat lihat 3 ya, 3 atau 4 ya. Nah, kalau sudah sesuai saya rubah. Sebelum Pak Robert dulu ya, Dr. Robert dulu yang pertama. Kemudian Siti Rohmah. Siti Rohmah ada ya? Tadi saya lihat sudah ada. Ada? Oh, ada. Nah, itu Siti Rohmah itu ya dari yang pertama, kedua, kenapa terganti? Padahal saya sudah bagusin semua pernyataan isunya, kenapa berubah? Karena banyak tapisan, Bu. Jadi yang pertama itu saya buat isunya yang lebih besar, Bu. Jadi karena yang pertama agak mengkhusus, Bu. Jadi saya kasih agak besar. Tapi ujung-ujungnya juga sama, Bu, manajemen pemberian pakan. Masalahnya itu sudah sangat besar itu. Jadi tentang petaninya, kemudian logistiknya, akhirnya ada 1 kan yang dipilihkan ranking 1 ya. Sebentar kita lihatlah. Saya baru lihat kalau perubahannya ternyata berbeda lagi. Nah, udah saya tahu. Karena masalahnya rubah-rubah itu berarti berubah lagi gagasan ya. Karena saya Rahma itu saya ini karena dia memberikan kondisi saat ini dan kondisi yang ideal. Ya, sehingga saya tahu jalan pikirannya.
Nah, kalau yang baru ini yang terjadi, saya nggak tahu mau kemana lagi. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi kenapa saya semua isu itu saya perhatikan ya. Nah, cuman ada beberapa itu cuman satu isu yang terpilih saja saya perbaiki pernyataannya ya supaya lebih fokus, lebih ini. Saya sudah kasih 6 langkah ya. Saya sudah kasih? Sudah, Dok. Sudah, ya? Dok. Iya, sudah. Tapi masih ada sedikit yang perlu dikuatkan, yaitu di isunya itu ya kita sudah mulai menggunakan alat analisis. Ya, oke. Nah, yang lain nanti menyesuaikan, ya saya akan lihat satu-satu, tapi ini saja supaya masing-masing ya bisa memberikan. Nah, Rahma saya langsung pilih walaupun dia belakangan masuk karena ada bagusnya dia menyatakan kondisi saat ini dan kondisi yang ideal. Jadi saya tinggal perbaiki pernyataannya. Nah, tapi dia rubah lagi, saya nggak ngerti lagi nih mau kemana, dia mau bikin apa ya, dia jalan pikirannya sendiri kan. Oke, ya kita lihat sebentar. Oke, silahkan. Share screen, layar hijaunya saya berikan untuk menampilkan perbaikan tugasnya. Oh iya, tadi saya lihat di grup itu ada evaluasi akademik hari tadi. Kenapa nggak ikut? Seperti dengan teman-temannya. Kenapa ketinggalan? Sudah semua, Dok. Tadi saya lihat di grup ada bilang Ujian, Dok. Tanya batas waktunya, Dokter. Hari ini terakhir, Dok. Batas waktunya, Dok. Oh, memang fleksibel waktunya ya? Iya, Dok. Iya, Dok. Oke, semua aman ya? Insya Allah, Dok. Siap, Dok. Aman, Dok. Ya, oke ya, semua tahapan. Oke, silakan. Dr. Robert Tengar. Yang menampilkan itu ya, Dok, ya Bu, ya, yang revisinya ya. Ya. Dikasih akses host. Oke. Oke, identifikasi punya. Oke ya. Masih banyak pasiennya. Terlambatnya operasi kasus emergensi berdasar. Ini juga kayaknya rubahnya Anda ini deh. Yang pertama bagaimana? Ya. Coba di tabelnya saja saya lihat. Perbaikannya tadi apa? Perbaikannya apa? Izin Bu, tadinya saya kira tabel ini yang APKL di langkah kedua, ternyata di langkah pertama. Yang Ibu kasih contoh langsung di langkah pertama. Saya juga sendiri mencari-cari kalimatnya saya bingung. Jadi maksudnya saya itu Bu, misalnya oh iya, saya perbaiki. Memang saya belum kasih ininya. Saya belum perbaiki pernyataannya, tapi ini isunya. Yang pernyataan yang saya perbaiki itu si Rahma ya. Oke. Saya buka dulu. Apa nama grup kita? Grup Koci Banggai. Saya lihat dulu yang pertama. Karena yang pertama saya lihat itu saya sudah mulai pikir. Siapa dia? Ya, apa yang dia maksudkan gitu ya. Nah, jadi kalau berubah lagi, artinya saya mulai lagi dari awal, ya. Oke. Cuma memang saya tidak perbaiki pernyataannya ya, tapi saya sudah nangkap ininya. Coba ya, tapi sudah betul ya ada penambahan. Jadi langkah 1 itu menggunakan tools APKL, ya, karena kriterianya aktual, problematik, kehalayakan dan layak. Betul? Iya, Dok. Oke. Mana perbaikan yang saya kirim untuk dokter ini ya? Share dulu. Apa saya hapus ya? Ntar dulu. Siapa nama itunya? Saya tag ya Bu ya yang Ibu perbaiki ya. Oke. Iya, ini kan
Di atas ya. Nah, itu saja yang ditampilkan deh. Yang ditampilkan saja. Coba stop share dulu baru tampilkan yang itu. Yang Ada pertama kan? ya? Ya, yang pertama. Nah, ini Bu, yang pertama saya tidak menggunakan APKL. Nanti saya pikir APKL di langkah kedua. Saya kasih koreksi apa? Yang merah-merah itu yang saya sudah kasih merah-merah yang mana? Ada nggak formatnya? Oh, yang dari Ibu ya. Yang saya sudah berikan ini untuk koreksi. Saya download di HP, Bu, maaf. Saya coba download. Nggak apa-apa. Siap-siap juga si Rahma ya. Yang pertama aja dulu. Supaya kalau klik di situ oke. Karena ini makanya saya enggak baca semua karena bukan cuma sekedar baca dan lihat, saya harus paham, bisa membaca arah berpikirnya. Oke, ini dia. Ya, nah ini. Dr. Robert ini. Kan saya sudah kasih langkah 1, penetapan isu, poin ABCD dimasukkan dalam tabel ya. Ya, harusnya ini sudah kurang optimalnya ya, itu yang saya maksudkan. ABCD. Coba ditampilkan supaya teman-teman yang lain lihat. Ya. Iya, Bu, saya download dulu. Kemudian APKL di scoring ya. Jadi APKL-nya. Nah, saya mau tunjukkan pernyataannya ya. Pernyataannya kita karena kata-kata kurang optimalnya itu tidak jelas, ambigu. Ya, mendua maknanya. Tejo, tidak jelas. Sudah? Kurang optimalnya penanganan awal oleh dokter dan para medis. Langkah kedua. Ya, sudah ada itu kurang. Sekarang bedah saraf lagi yang diangkat ya. Sudah, saya sudah. Sudah ketemu, sudah di-download? Oke. Oke. Nah, coba di bawah, bagian bawah. Nah, itu kan. Nah, jadi langkah 1, nah, itu karena kurang APKL ya, jadi perbaikannya sudah ada. Tapi sekarang kita lihat pernyataannya. Ya. Nah, kita di langkah 1, di atas, yang ke atas, ke atas. Tuh. Ke atas. Nah. Ya, ke atas bisa besarin nggak ininya? Tulisannya. Ya, ya di sini. Kita lihat pernyataannya. Ini ABCD-nya ini dimasukkan di dalam tabel APKL, ya. Nah, tidak usah lagi dirubah, ya. Nah, jadi ada 4 di situ, silakan masukkan di identifikasi isunya. Nah, sekarang saya mau lihat pernyataannya, apakah sudah tepat, sesuai ya. Karena ini sangat mempengaruhi analisis berikutnya. Ntar dulu Pak, A-nya dulu, A-nya dulu, A-nya. Nah, kurang optimalnya penanganan awal oleh dokter dan para medis di IGD. Ya, baru tersyarat. Kenapa? Apa dasarnya atau apa bukti-bukti yang mendukung pernyataan itu? Nah, itu Bu, maksudnya saya sebenarnya kata jenis kalimatnya yang saya masih pikir. Jadi kalau kira-kira kayak begini, Bu. Saya misalnya menerima konsul dari dokter umum di IGD. Kira-kira selama ini dari 10 yang dikonsul, yang saya sempat operasi 5. 5-nya itu Bu, saya tidak operasi. 1, pasiennya sudah mau mati. Sudah meninggal. Sudah mau mati. Jadi kadang saya tidak operasi kalau pasiennya sudah terlalu jelek. Iya, ya. Artinya kan ada di IGD. Jadi begini, ya supaya umum dan
bisa berkreatif itu ya, itu juga kata-kata kurang optimalnya itu nggak jelas. Yang optimal itu bagaimana? Nah, makanya saya tanya Dr. Robert, saya sudah paham maksudnya. Ya, bagusnya kalimatnya ya. Di rumah sakit ya, di rumah sakit itu ada standar pelayanan minimal. Itu adalah kontrak antara pemerintah, masyarakat dan provider, dalam hal ini rumah sakit. Ya, jadi kalau mau mengangkat isu itu ya, kalau mau mengangkat isu itu pernyataannya seperti ini ya, sehingga memperbaiki kinerja rumah sakit, pasien, kepuasan masyarakat ya, dan kepuasan pemerintah. Nah, caranya belum ya, tahu standar pelayanan minimal di rumah sakit, di unit IGD? Mungkin nanti saya cari tahu, soalnya saya mungkin kalau standar pelayanan minimal apa mungkin tiap-tiap ini beda-beda sendiri, Bu. Memang. Apa misalnya mungkin untuk memang ya. Nah, di standar pelayanan minimal itu harus ditahu ya. Nah, IGD. Oke, karena dokter memang di ruang OK ya, atau spesialis konsulan di poli misalnya. Sebentar. Ya. Nah, jadi begini, jadi kemanfaatan itu yang kita berikan tidak langsung ya. Kalau tadi langsung ke berdasar kita agak sempit ya. Nah, jadi bagusnya begini. Standar pelayanan minimal rumah sakit ya, karena saya seorang ini juga ya, praktisi perumah sakitan. Iya, Dok. Ya, magister public health-nya itu adalah manajemen rumah sakit. Jadi saya tahu persis ya, tapi ini untuk mengangkat isu saja. Jadi masih rendahnya pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit di IGD. Itu sudah sangat luas loh nanti ya, karena yang baru kita mau angkat isu. Nah, apa standar di IGD itu? Respon time. Nah, berkaitan dengan bedah ya, keadaan pasien yang sudah buruk, prognosanya sudah buruk. Nah, tentu itulah ya, masih rendahnya. Nah, nanti apa usulan-usulan untuk manajemen untuk memperbaiki kinerja IGD. Jadi mungkin seorang dokter bedah tidak langsung berhadapan dengan pasien di IGD, tetapi melalui sumber daya manusia lainnya itu bisa. Kira-kira bagaimana, dokter? Poin A? Mungkin saya setuju, Dok. Apa berarti kalimatnya masih rendahnya standar pelayanan penerapan ya, atau pencapaian kan namanya standar itu iya, pencapaian ya. Nah, tentu nanti mau lihat data-data ya, gimana respon time-nya, mungkin ada keluhan-keluhan pasien terlambat ininya ya. Nah, apa itu respon time? Di mana pasien masuk kontak dengan dokter. Jadi bukan perawat senior, bukan perawat terlatih, apalagi satpam. Ya, tetapi sampai kontak dengan dokter umumnya. Nah, bagaimana kebiasaan di IGD ini? Apakah dokter jaganya standby 24 jam di sana? Ataukah on call? Ya, itu tentu sudah kita punya ini ya. Lihatlah kondisi saat itu yang kita angkat. Tapi belum tentu itu juga kan nanti yang terpilih, tergantung dokter nanti memberikan scoring. Ya, nah kita bungkus dulu pernyataan A. Ya. Masih rendahnya pencapaian, ya ditulis-tulis, kan direkam ya, ada yang rekam ya nanti di ini. Masih rendahnya pencapaian, kenapa berubah, Dok? Itu ya. Masih rendahnya pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit di unit pelayanan gawat darurat. Standar pelayanan minimal ya, Dok ya, standar pelayanan minimal ya. Iya, standar pelayanan minimal. Jadi itu menyangkut apa peran dan fungsi supaya pelayanan masyarakat. Di situ ada kepuasan. Jadi tadi respon time, kemudian
Apalagi kalau di rumah sakit itu tidak adanya pasien yang pembayaran di muka. Ya, dulu karena ada Jamkesmas itu 100% harus dilayani dulu. Ya, diberikan dulu pelayanan baru administrasinya. Karena dulu kita masih ada Jamkes sehingga itu menjadi standar ya, kepuasan masyarakat. Itu. Apalagi ya kalau di IGD. Nah, ada ya, searching saja standar pelayanan minimal rumah sakit unit gawat darurat. Karena di ruang OK lain, di rawat inap lain, di rawat jalan lain, ya. Oke, yang penting itu sudah sangat luas sekali. Ya, kalau itu nanti yang terpilih ranking 1, sudah banyak gagasan-gagasan yang Anda bisa berikan kemanfaatan ke masyarakat, organisasi, pemerintah, ya, bahkan sampai bisa anggaran, ya. Kalau Anda ini kan larikan ini untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi yang dokter tadi sampaikan karena pintu masuknya adalah di IGD. Ya, kalau di sana tahu pernah. Oh iya, semua petugas itu bersertifikasi. Dokternya ATLS ya, BTLS apa ya? Basic Life Support. Iya dok. Kalau dokter umum ATLS dan ACLS. ATLS, oke. Advance ya, perawatnya BTLS ya. Nah itu dia, itulah standar yang ada. Jadi kalau masih ada perawat ya yang tidak punya sertifikat itu, berapa itu urusannya manajemen. Itulah yang bisa disampaikan ke dewan ini untuk meningkatkan kompetensi para petugas. Ya. Kalau memang analisisnya jauh seitu. Ya, ini jangka panjang dan sangat bermanfaat organisasi. Ya, itu. Jadi petugas itu harus. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan masyarakat. Itu tidak boleh di bawah 70%. Harus 80% ke atas. Namanya standar. Kalau dicapai itu menjadi pelayanan prima karena sudah distandarisasi. Ya, tapi kalau misalnya ya respon time-nya itu adalah 3 sampai 5 menit. Ya. Lama ya, 3 sampai 5 menit. Ternyata pelayanan 6 menit baru dokter ketemu. Itu namanya di bawah standar. Ya. Itu namanya di bawah standar. Tapi kalau dia di range 3 sampai 5 menit itu berarti pelayanan prima. Karena sudah sesuai standar. Ya. Ya, kalau bisa diwujudkan 2 menit sudah tercapai respon time-nya, wah luar biasa itu, ya. Oke, banyak pasti. Oke, satu itu ya. Nah, tentang standar pelayanan minimal di IGD. Kemudian kurangnya fasilitas diagnostik bedah saraf. Nah, ini maksudnya gimana nih untuk menentukan dan CT scan? Sebenarnya Bu ya, biar bahkan poin A pun saya sebenarnya tidak berani. Kalau yang seperti dokter maksud itu terlalu luas, maksudnya apakah seluruh IGD, saya sendiri nggak tahu apakah di bagian lain bermasalah. Terus kalau sebenarnya dokter IGD di rumah sakit Luwuk itu 24 jam standby di situ. Jadi mungkin begitu pasien masuk langsung ketemu dokter, tidak ada delay time-nya. Yang saya maksudkan Bu, kadang dokter umum dengan dokter bedah saraf kan agak beda pengetahuan, agak beda skillnya mungkin. Jadi dalam sampai dia panggil saya mungkin datang sejam kemudian kan, misalnya rumah saya setengah jam ataukah ini. Saya sudah datang, saya rencana operasi, kadang mau operasi lagi, makanya nanti kalau di yang baru saya bikin itu Bu, banyak nanti di langkah 2, langkah 3 itu ada tapisan-tapisan ada di USG. Kenapa bisa sampai pasien tidak sempat dioperasi? Misalnya perawat OK-nya tidak standby. Oke, ya. Jadi belum tentu ini juga yang terpilih ya. Silakan Anda skor. Justru yang pertama ini bagus karena dia ruang lingkupnya luas. Kalau yang terakhir itu dokter sangat spesifik. Kemanfaatannya belum tentu karena bedah tentu mau yang serba ini. Apakah motivasinya supaya alat-alat bedah saraf itu mungkin ada yang lain yang perlu. Jadi tolong secara global.
Nah, itu kalau kayak begitu Bu, saya rasa saya tidak berwenang juga mencampuri urusannya bagian lain. Maksudnya bagian lain itu apakah dokter bedah umum, dokter bedah tulang. Saya takut apakah siapa tahu kita bilang tidak sesuai standar, padahal sudah sesuai standar. Yang saya fokus di sini adalah di bidang saya, maksudnya di wewenang saya. Ya, begini, Dokter Robert. Standar itu ukuran bersama, saya sudah bilang. Ya, jadi bukan urusannya dokter bedah saja. Urusannya manajemen, urusannya pemerintah menyiapkan, termasuk tadi sertifikasi bagi petugas. Kalau perawatnya belum tersertifikasi, kasih ikut kursus. Harus, itu standar. Kalau tidak ada terjadi sesuatu apa-apa, kepuasan masyarakat, maka itu yang lebih luas. Hello, bukan semua dokter yang mau tangani ini. Ya, tetapi gagasannya itu mulai mengangkat isu. Isu kan kita nilai-nilai berakhlak. Di sini bukan pendidikan. Anda bukan membuat skripsi, bukan membuat tesis, bukan membuat disertasi. Ya, tetapi kegiatan aktualisasi. Apa yang diaktualisasikan? Nilai-nilai dasar dan sikap perilaku ASN berprofesional. Jadi jangan kita terlalu sempit. Ya, Dok ya. Jadi jangan, di sini baru awal. Kita hanya ingin satu isu. Kalau memang tentang IGD, nah itu yang kita analisis. Tidak usah ke apa. Ya, nah, tadi saya tanya dokter sudah langsung, nah ini nih ya, saya sudah tangkap ininya. Tapi nggak bisa langsung ke situ karena ada dasarnya, ada analisisnya, ada latar belakangnya. Kenapa dokter mau melakukan kegiatan-kegiatan ini? Ya, oke. Untuk sementara di ini saja. Ya, nggak usah dulu karena bukan juga ini belum tentu. Kalau memang Anda tidak suka itu dan mau yang lain, kita scoring. Makanya terletak pada pernyataannya. Ya, ke arah mana Anda mau ini kan? Ya, ya? Oke. Yang kedua, kurangnya fasilitas diagnostik bedah saraf. Kenapa sampai bilang kurang fasilitas? Sedangkan saraf bedah anak interna, apalagi satu? Itu 4. Dasar spesialis dasar yang harus ada di rumah sakit. Kebidanan, bedah, penyakit dalam, anak. Ya, nah, Anda termasuk bedah. Berarti itu penting. Ya, nah, lantas fasilitasnya, sedangkan itu dasar. Kenapa? Fasilitas apa yang kurang? Oh ya, gini Dok, kan mereka juga waktu awal panggil saya pulang. Jadi kita waktu itu visi misinya Rumah Sakit Luwuk mau menjadi rumah sakit rujukan di Sulawesi Tengah bagian timur. Ya. Oh ya pulang. Ya kalau saya kan maksudnya ini kan saya nggak tahu kalau di bagian lain ada yang kurang ya. Maksudnya saya cuma di keseharian. Jadi ternyata Rumah Sakit Luwuk sampai sekarang cuma punya CT scan. Oh, gitu. Sebenarnya kalau maksudnya mau gold standar ya harus ada MRI, harus ada angiografi. Masih banyak ya fasilitas. Ya. Oke. Kalimatnya gimana ya? Fasilitas diagnostik ya, diagnostik bedah saraf. Belum lengkapnya ya, gitu ya. Belum lengkapnya fasilitas diagnostik bedah saraf ya. Berarti bedah-bedah lain bisa ya. Iya, Bu. Mungkin kalau di antara bagian-bagian yang lain mungkin yang paling butuh alat-alat advance mungkin 2, bedah saraf sama bedah jantung. Kalau bedah jantung kan belum ada di. Dokter Robert apa? Bedah umum atau bedah saraf? Saya bedah saraf, Bu. Bedah saraf, oke. Nggak apa-apa. Di ini saya, karena sudah ada di dalamnya ya. Sudah berapa lama di rumah sakit? Saya mulai bertugas 1 November 2021. Baru 8 bulan, Bu. Iya, ya, tetapi sudah besar tanggung jawabnya ya. Kalau memang itu Anda udah supaya apa? Profesionalisme Anda nanti bekerja
ya sebagai dokter ahli saraf itu akan ditunjang oleh sarana prasarana. Ya, Walaupun siap. skillnya bagus, ininya bagus, tapi tidak terini dengan ini, itulah yang harus dibicarakan, ya harus diinikan. Nggak apa-apa, ya. Jadi tadi cuma perbaiki kalimatnya ya. Apa tadi? Belum lengkapnya ya Bu ya, belum Ya, lengkapnya. ya, belum lengkapnya. Itu kan kalimat negatif ya seharusnya ya. Tapi diagnostik bedah saraf di rumah sakit Luwuk, ya. Baik. Oke. Yang ketiga, kurangnya peralatan operasi bedah saraf. Sama enggak? Ya, kalau tadi fasilitas diagnostik sebenarnya kayak itu kan kalau MRI itu radiologi, sebenarnya bagian radiologi, cuma dia tidak menunjang. Sehingga saya dalam perencanaan operasi saya tidak bisa maksimal sebenarnya, kadang kita menebak-nebak. Iya, oke. Masih diagnostik kan berarti ya? Nah, kalau berarti, yang bagian C, peralatan Bu. Kalau yang C, peralatan di kamar operasi. Berarti tambahkan di bagian B, peralatan diagnostik dan peralatan bedah saraf. Itu karena berarti digabung aja Bu ya? Digabung ya. Bagian B dan C digabung. Satu rumpun kan maksudnya? Ya, oke. Nah, peralatan diagnostik dan apa tadi? Dan peralatan operasi. Fasilitas diagnostik dan peralatan operasi. Oke? B dan C digabung ya. Diagnostik satu dan peralatan. Ya. Nah, ini ada 4. Coba yang ke bawah Dok, apa itu? Jadi sudah 1 ya. Tolong itu kalimatnya saja supaya fokus ya. Kita bisa kembangkan lagi. Yang kelima, kurangnya jumlah ICU. Internal Care Unit. Bagaimana Intensive kondisinya? Care Unit. Intensif. Jadi begini Bu, sebenarnya itu juga kenapa saya kayak tadi pernyataan saya 10 pasien saya dikonsul, dari 10 saya operasi 5. Kadang begini, 1 ada yang sudah terlalu jelek, saya sudah tidak operasi karena menurut saya sudah pasti meninggal. Yang kedua, lagi mau operasi, pasien ditunggu untuk di CT scan kepala ya. Dia punya radiografer belum datang. 1 jam 2 jam kemudian pasien sudah lewat golden periodnya, saya tidak operasi. Yang ketiga, semua sudah beres. Jadi maksudnya betapa beratnya ini sampai mau operasi, sampai saya awal-awal tuh saya stres. Iya. Saya sudah tungguin di situ, pasien mau operasi, dibilang jumlah ICU cuma yang tersedia cuma 1. Iya. Ya terbatas. Jadi tunggu pasien yang lain baik dulu baru. Ada berapa baru ICU di rumah sakit? Ada berapa ruang ICU di rumah sakit? Kalau sekarang Bu, kondisinya untuk bed 8. Ada 8 bed. Tetapi dia dinamakan ICU sebenarnya bukan dari bednya, dinamakan ICU karena dia ada mesin ventilator. Iya. Masalahnya 8 bed, ventilatornya cuma 2 yang bagus, yang lain rusak. Iya. Jadi sebenarnya sama saja, cuma 2. Oke. Penunjang ya. Masuk apa itu? Kalau saya dia kan kayak ruangannya itu yang tidak ada Bu. Maksudnya jadi pasien menunggu sampai besok. Misalnya besok baru ada ruangan ICU, ada pasien yang sudah meninggal atau kayak yang baik keluar, baru dilakukan operasi. Ternyata pas kita mau operasi sudah jelek, batal lagi. Saya ini bagaimana kalau kalimatnya begini? Pasca operasi rehabilitasi ya? Bukan Bu, ini ICU. Kenapa pentingnya ICU? Karena pasien bedah saraf, misalnya contoh kecelakaan perdarahan otak, kita habis operasi pasiennya tetap tidak sadar. Pasien tidak sadar, tidak bisa bernafas sendiri. Jadi selesai operasi, pasien harus dirawat di ICU yang menggunakan mesin ventilator, misalnya ya, begitu. Bantuan ya. Oke. Maksud saya apa nama perawatan pasca operasi? Apa perawatan pasca operasi sih Bu, atau post operative care? Kalau begitu tidak tersedianya ruang perawatan pasca operasi. Ya. Yang cukup ya Bu ya. Kurang tersedianya ya. Kalau ini kan sudah ada ya, tapi kurang tersedianya apakah set, apakah gedungnya, bednya tadi dokter bilang ada 2 saja ventilatornya ya. Nah, nanti dokter bahasai sesuai ilmu dan pengetahuan ya. Nah, 4 inilah yang masuk di ya, jadinya 3 ya, karena tadi sama-sama peralatan dan fasilitas itu disatukan.
Nah, itulah yang 3 ini dimasukkan di APKL. Kemudian scoring, yang mana yang terpilih kita fokus. 2 yang tidak terpilih kita parkir, abaikan. Nanti saja setelah pelatihan dasar kah atau ada yang mau lanjutkan lagi, ya. Nah, oke, saya tanya dokter dulu, Dokter Robert, karena kita akan mau ke judul nih. Ya, sudah mau merancang kegiatan aktualisasi. Kita nggak usah dulu terlalu banyak diskusi atau apa, yang penting apa apa yang Anda lihat, pikirkan ya. Dok, kira-kira ya, jadi scoringnya itu kan kita sendiri ya. Nah, disitulah proses berpikir kritis. Ya, kita berpikir kritis untuk ini. Ya, isu. Kira-kira yang A, B, dan C tadi ya, dokter keminatannya ya untuk diangkat di kegiatan aktualisasi di poin mana? Tentang IGD kah, standar pelayanan di IGD ya. Jadi nggak usah pikir Anda berdasar maunya ke syarat kok. Jangan, karena kita ini ya berorientasi pelayanan. Kedua, fasilitas dan peralatan. Yang ketiga, ruang rawat ICU ya, apa tuh? Nah, kurang tersedianya. Kira-kira di antara 3 itu, Dok, dokter kasih skor yang paling tinggi yang mana? Bu, sebenarnya Bu ya yang paling berguna ya untuk menolong orang. Kalau saya sebenarnya bingung begini, kalau kemarin saya tangkapnya harus bisa dilakukan dalam 1 bulan aktualisasi. Sebentar, kita enggak usah berpikir dulu ini isu yang kita mau angkat. Nanti di belakang ada ya. Ya, kita sudah ketemu isunya. Pernyataannya kita sudah perbaiki. Saya sudah, makanya kalau coaching itu tidak pernah ada langsung jadi. Anda bikin itu cara pikir sendiri. Coaching itu menggali ya, mendampingi para coach untuk bagaimana sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, nanti mentornya lah yang untuk menunjukkan teknisnya, ya. Iya, saya tahu ada ya, ada karena belum tentu ini akar masalahnya, ya. Mungkin dengan intervensi yang kecil yang dokter lakukan di kegiatan aktualisasi ini bisa menyelesaikan 3 isu ini. Ya. Yang mana yang paling penting? Oke, kita lanjut. Baik. Ya, udah paham. Terus Dok ke bawah ya. Jadi langkah 1, nah ini di APKL kan ya. Jadi ada 3 isu. Nantilah dokter buat ya, dokter buat. Nanti saya lihat apa judulnya. Ya, makanya saya perlu tanya-tanya nih. Sekarang kita mau cari di IGDK, kemudian peralatan dan fasilitas, ataukah ruang rawat pasca operasi. Kira-kira dokter dominannya di mana? Kalau saya yang paling penting, sebenarnya yang paling urgent ya di IGD saja Bu, karena begini, kalau yang lain bisa diakali. Oke, saya setuju ya, saya setuju Dok, karena kita ini baru CPNS, ya. Dan bukan yang penting penyelesaian masalahnya di sini, tetapi bagaimana sikap perilaku kita menerapkan nilai-nilai dasar dan peran dan fungsi kita untuk ke smart governance. Ya, itu. Jadi beda tuh pelatihan kepemimpinan. Nah, kita harus buat. Tenang, di sini Anda bukan melakukan penelitian. Ya, nah, ini sebuah kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Jadi enggak usah terlalu galau, terlalu berat rasanya berhitung ya, karena 30 hari. Itu ada triknya ya. Nah, jadi isu yang pertama. Ya, yang pertama tadi rendahnya pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit di ya. Nah, apa datanya kondisi ya? Itu tadi status pasien yang masuk ya, sesuai itu. Enggak apa-apa kondisinya. Ya, karena sudah di sana 8 bulan, sudah tahu itu pengalaman yang ini. Apa-apa, kita kan mau melakukan perbaikan. Ya, oke. Jika itu yang terpilih, kita identifikasi masalah yang terkait isu tentang IGD. Jadi yang 2 itu masalah fasilitas.
masalah ruang rawat dokter abaikan dulu. Itulah yang membuat kita bisa fokus. Ya, kita menganalisis, kita membedah sehingga persoalannya lebih fokus. Ya, nah, kita identifikasi lagi masalah terkait IGD. Apa misalnya pasien banyak komplain, banyak keluhan, dokter tidak berada di tempat, nggak apa-apa dok, karena itu dinyatakan masalah dengan pernyataan negatif. Ya, nah, dokter ini buat lagi 3 identifikasi masalahnya. Ya, nah itu untuk mencari masalah utama. Ya, kalau ketemu masalah utama, ya nanti di ini lagi, aduh. Ya, coba ke bawah lagi dok. Ya, ini lama karena begitu memang harus tuntas ya, enggak boleh ini. Supaya mudah-mudahan yang lain juga nangkap, ini terlalu teknis tapi untunglah saya tenaga medis dan memahami perumahsakitan jadi bisa ini ya, sinergis. Kemudian ini yang ketiga. Jadi masalah utamanya kita scoring nilai yang tertinggi 1. Jadi identifikasi dulu masalah-masalah terkait di standar pelayanan minimal IGD. Ya, ada 3 tadi. Apakah petugasnya? Ya, bukan berarti dokter yang selalu menyelesaikan, tapi paling tidak kita ketimpangan atau masalah yang perlu diintervensi. Ya, nah, nanti. Setelah menemukan masalah utamanya, ya kita scoring 3 masalah tadi yang kita identifikasi, kita scoring. Yang ranking 1 tertinggi itulah yang menjadi masalah utama. Ya, kemudian masuk ke langkah 3, masalah utama tadi kita cari penyebab masalahnya. Jadi akhirnya kita bisa saring terus itu. Ya, sehingga makin kerucut sehingga akar penyebab masalahnya ditemukan. Ya, di sini di langkah 3 masih pakai USG ya karena ya penyebab masalah. Nah, kalau ketemu penyebab masalah 3, coba dokter lihat. Kemudian waktunya saya 1 bulan. Kayaknya saya mau bikin apa nanti kegiatanku. Lihatlah. Ya, dan sesuai dengan pikiran kita dan niat kita untuk membuat kegiatan aktualisasi. Nah, kita cari lagi akar penyebab masalahnya. Ya, nah, setelah ketemu akar penyebab masalahnya, nah disitulah pikir-pikir langkah keempat. Apa langkah keempatnya? Akar penyebab masalah. Iya, apa? Ya, jadi harus tahu. Jadi memang tidak bisa lompat-lompat karena di dalam ada proses berpikir. Ya. Nah, jadi penyebab masalahnya, akar penyebab masalah inilah yang bisa kita jadikan kegiatan. Ya. Anda sambil pikir-pikir sampai saya mau bikin begini deh sesuai dengan ini. Tapi dalam evaluasi tidak gagap, tidak terbata-bata karena ada dasarnya. Ya, berangkat dari isu kondisi saat ini. Ya, ini yang keempat. Nah, terus yang kelima baru kita buat gagasan. Gagasan itu 3 dari akar penyebab masalah, itulah angka 3. Ya, tapi sudah pernyataan positif di sini. Ya, membuat kalau belum di IGD sekarang itu belum tersedia. Kan kita pilih IGD tadi. Gagasannya adalah membuat standar operasional pelayanan pasien bedah saraf. Kan? Itu tidak memerlukan biaya daripada mau kasih pelatihan orang, mau apa, itulah yang manajemen yang punya ini. Tetapi dengan melahirkan ini melalui kegiatan aktualisasi sudah sangat banyak manfaat yang diberikan bagi diri sendiri, ya, nilai-nilai dasar tadi, akuntabel, berorientasi pelayanan,
Berorientasi pelayanan, ada kepuasan di situ ya, kepuasan masyarakat. Nah, ya, membuat SOP kasus emergensi, akhirnya ketemu kan? Ya, jadi kenapa bisa SOP ini dibuat ya? Karena tadi pencapaian standar pelayanan minimal ada kan ceritanya. Jadi, Baik, Bu. ya bisa nangkap ya Pak Dokter ya. Nah, melakukan sosialisasi SOP, tentu internal kan? Berdasarkan siapa yang disosialisasikan? Dokternya, dokter jaga, perawat-perawat di IGD, ya tentu. Jadi sehingga profesionalisme dokter berdasarkan itu, ya tahu karena memang tuntutan ya, tuntutan profesi apa semua kita mulai dari sana melalui orang lain, ya. Oke, jadi memenuhi standar, jadi cocok kalau SOP tadi kan. Nah, jadi buat juga 3 ya, ini baru 2, jadi buat 3 apa? Jadi ambil dari 3 akar masalahnya, ya perlu memang merenung. Pokoknya masuk kamar, kunci. Ya, selesaikan 6 langkah ini. Nah, ya, sudah ya, sudah ketemu. Sudah tersenyum Dr. Robert tadi sudah dia mau bedah kita rasanya. Enggak, Bu. Enggak, saya juga. Oke, yang terakhir, kalau sudah punya gagasan kreatif itu ya, kita buatlah, kan di penilaian itu lebih dari 3 kegiatan, itu levelnya 4, nilainya 80,1. Kita harus level yang tertinggi. Ya, standarnya kita atau target kita adalah level 4. Yaitu kegiatan itu lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti 4. Ya. Tapi kalau Anda mampu, buatlah 5 kegiatan, 6 kegiatan. Ya. Nah, itu kan baru 6 kegiatan masih bisa kok 1 bulan itu. Mulai hal kecil, membuat SOP. Ya. Sosialisasi bagaimana gerakan misalnya pasien safety, kan? Anda bisa sosialisasikan itu dan menggerakkan seluruh elemen yang ada di rumah sakit. Ya, berangkat dari isu tadi kan, saya rasa siapapun akan mendukung. Jadi kemampuan kita menyampaikan ya gagasan-gagasan ini karena hasil analisis. Kemudian, nah kira-kira judulnya seperti ini, nanti dokter rapiin lagi, sesuaikan lagi. Nah, judulnya dokter mau kasih apa? Optimalisasi penanganan kasus emergensi berdasarkan. Nah, saya sudah tahu ini, tapi masalahnya yang optimal itu bagaimana? Sedangkan agak susah ya, Bu ya. Iya, kita itu optimal itu tidak ada ukuran. Sedangkan kita di medis itu harus terukur semuanya. Ya, ada standar yang harus kita penuhi. Nah, jadi pencapaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit di IGD. Dokter ceritalah banyak di pendahuluan. Ya. Baik, Bu. Iya, enak, mentornya juga pasti ketemu dan itu menjadi masukan yang baik. Ya. Oke, jadi jangan terlalu teknis ke berdasarkan. Kalau nanti pengujinya bingung dia, ya. Bingung dia. Padahal tujuan kita pelatihan ini bukan menghasilkan dokter tidak lagi diuji spesialis berdasarkan apalagi itu spesifik lagi. Apalagi subspesialisnya berdasarkan masih ada, Dok? Masih ada, Dok. Yang tumor vaskular. Vaskular, ya tumor. Nah itu, ya enggak usah kita terlalu spesifik otorisasi gitu kan. Kita butuh di sini nilai-nilai berorientasi pelayanan. Siapapun itu akan dokter sudah membangun misalnya sistem informasinya rumah sakit bisa diintervensi melalui WhatsApp, segera bisa sampai ke dokter. Dokter ada pasien ini, perdarahan, kondisi umumnya begini. Apa enggak cepat penanganannya? Apa yang kurang di sini? ASN Smart ya, semua memungkinkan. Apalagi sistem digitalisasi. Jadi jangan kita ya seperti lalu-lalu atau karena sudah terbiasa keadaan ya tidak melakukan upaya-upaya perbaikan.
Oke, oke, saya suka kalau sudah mengangguk-mengangguk. Ya, Iya, oke Bu. dok. Nah, jadi itu saja dok. Sebenarnya sama ke dokter. Cuma saya perbaiki. Mulai dari mana arah berpikirnya. Jadi jelas runut. Dan dokter nanti sampai di pelaksanaan aktualisasi, insya Allah lancar, bahkan berapi-api ya, karena ini menyangkut halayak orang ya, menyangkut halayak orang banyak, layak ya, karena itu tadi mulai berangkat dari isu tadi pencapaian SPM. Oke? Baik, Bu. Makasih. Sip. Nah, saya kirimkan sebentar. Mudah-mudahan sebentar saya kirimkan format. Tapi selesaikan 6 langkah ini ya, sesuai dengan tadi judulnya, saya bisa lihat oh sudah sesuai. Jadi aman. Saya sebagai coach itu bisa menjaring. Kalau ada yang mau keluar, oh sudah gini-gini. Karena saya sudah paham. Ya, mau kemana. Kalau mau keluar, akhirnya coach juga ya yang bisa menjembatani antara nanti penguji dengan ini. Kalau tidak ketemu, ya ada perbedaan persepsi. Nah, disitulah peran coach nanti yang menginikan, ya. Karena kita akan ketemu penguji pada saat seminar saja. Ya, jadi apapun itu cara berpikirnya dia, apa pengetahuannya dia, nah, kita bisa arahkan ke yang umum. Ya dok ya, nah, jadi dokter bisa desain judulnya. Dalam judul itu menarik, singkat, ya, tidak lebih dari 24 kata ya, judul panjang-panjang itu. Ya, tetapi ada termuat di situ, ada termuat intervensi yang kita lakukan dari penyelesaian isu tadi. Ya, nah, belum tahu rasanya apa. Ya, silahkan nanti dilanjutkan 6 langkah, kemudian mulai menyusun rancangannya di dalam laporan. Saya akan berikan formatnya mulai bab 1, bab 2. Ya, itu nanti yang akan diujikan. Ya, kita masih punya coaching ya 2-3 kali ya. Ya, nah, tetapi saya berharap setelah ini kita sudah ke rancangan aktualisasi ya formatnya. Tapi gagasannya, cara berpikirnya ini di 6 langkah. Ya. Oke, terima kasih. Kita aplaus Dr. Robert. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ya. Oke, lanjut Ibu Siti siapa? Rohmah. Ibu Siti Rahma, bolehkah yang pertama tadi ini kalian baru pertama sudah rubah-rubah. Bagaimana nanti di dalam perjalanan kalau tidak? Izin share screen Ibu. Saya sudah kasih masuk ulang Bu. Saya sudah kasih masuk ulang. Nah, sebentar ya. Nah, sambil saya cerita sambil ini, bagaimana nanti dalam pelaksanaan aktualisasi? Kalau kita tidak cukup kuat di sini, Anda mudah diombang-ambingkan. Ya, ketemu permasalahan ini, ketemu diskusi dengan orang, berubah lagi. Oh iya ya, saya sulit ya. Tetapi kalau kita berdasar di sini, kita yang mengendalikan. Ya, kita tahu arah dan tujuan kita melaksanakan aktualisasi. Ya, jadi kita kenal karena ini kita yang punya, kitalah pemimpin dalam kegiatan ini. Ya, dengan mengorganisir orang-orang. Ya, paham ya? Oke. Nah, silakan. Jadi untuk yang pertama itu identifikasi isu, ada sumber isu, kondisi hati, dan kondisi yang diharapkan. Yang pertama itu rendahnya hasil produksi itu saat ini memang karena pakan di BBI, dulu BBI sekarang jadi UPTD perbenihan itu pakan masih disubsidi dari pemerintah, tapi pakan ini tidak. Yang saya koreksi, yang di APKL-nya lain lagi. Ini saya ada message, mana tanda-tanda yang kayak Dr. Robert tadi, yang ada tulisan merah hijau. Oh ya, tunggu. Ada di. Tidak. Di awal sudah berubah-berubah, saya juga yang pusing. Ya, belum tentu ini juga ini karena itu butuh pemikiran. Ya, butuh analisis, enggak perlu ini ya. Jadi melalui hal-hal kecil ya. Jadi perlu ya.
Saya kalau ini saya harus berpikir lagi ya. Padahal saya periksa dan jadikan contoh itu, saya sudah perbaiki loh. Kalau enggak salah itu tiga hal itu saya sudah perbaiki. Anda kirimkan revisi berubah lagi. Bu. Hah? Bagaimana? Yang ini Mana? kelihatan nggak? APKL kelihatan sih, tapi yang saya cari-cari mana itu? Yang perbaikan teks saya, APKL-nya ada di APKL-nya. Mana APKL-nya? Kayaknya bukan ini. Yang pertama, ya. Kita tidak banyak waktu untuk coaching. Jadi kalau Anda berubah-berubah, apalagi juga ini kan. Nah, ini dia. Ya. Jadi langkah satunya ini kan. Nah, coba dibesarin ininya pakai tanda plus ini. Nah, tanda plus ya. Dibesarkan supaya ya, klik lagi. Klik lagi. Sampai jam berapa kita ini? Ada lagi satu. Kurang efisiennya manajemen pemberian pakan ikan di OPTD. Ini efisien yang bagaimana? Ya, harus jelas. Apa? Nah, makanya ini ya saya perbaiki. Bayangkan ini bukan saya cuma tulis begini atau jiplak-jiplak bagaimana. Saya ini melihat ini ya. Kondisi yang idealnya bagaimana. Sehingga kita harus buat isunya apa? Nah, belum adanya tata kelola pemberian pakan ikan di UPTD pembenihan Luwuk Timur. Ya. Apa ini? Hundobua, nama kecamatannya. Iya. Ya, ini udah bagus loh, kamu punya ini, dan saya rasa ini sudah informatif ya. Nah, saya berharap tadi kamu APKL kan ini, kamu scoring ini di antara 3. Ini kan sistem logistik kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien. Kamu 11 orang, saya harus periksa satu-satu, Bu. Tolong revisi apa? Aduh. Ya. Enggak, makanya apa yang saya sudah kasih ini, tentu itu saya sudah ini kan ya. Bagaimana ini kamu ya, yang tugas pertama. Karena bukan anak sekolah kan, buat kasih PR, diperiksa satu-satu, dikasih nilai, enggak. Ini akan berkelanjutan terus. Ya. Tidak adanya manajemen logistik budidaya ikan karena di sini sistem logistik kegiatan budidaya ikan belum bertata ya kan, cuma saya perbaiki sehingga arah berpikirnya jelas ya. Oke, ketiga ke bawah, ke atas lagi. Kurangnya pemanfaatan bantuan kelompok budidaya ikan. Ada enggak yang kira-kira ini? Ini kan kamu masih tak putar-putar ya. Nah, saya sederhanakan sehingga siapapun yang membaca mengerti kemana. Ya, jadi yang ini sebenarnya yang merah itu tinggal dimasukkan di tabel APKL. Jadi kalau dia tentang bantuan kelompok budidaya ikan, nah itu yang kita analisis. Ke masalah ya isu utama yang terpilih. Jadi begitu caranya kita fokus kepada judulnya ya sehingga sampai ke judul. Oke, ya analisis dengan tools APKL dan lakukan scoring untuk menetapkan isu. Ya, Dr. Robert masih ada? Halo? Masih ada, Bu. Ya. Jadi Dr. Robert sekarang buat 6 langkah ini, saya mau lihat judulnya, ya. Nah, terus share di grup lagi ya, supaya kita ada progres ya. Nah, setiap orang rancangannya apa, ya. Dokter buat baik, sampai judul. Oke. Silakan lanjutkan Siti Rahma ya. Jadi ini Siti Rahma tinggal scoring, ya. Nah, pernyataan kalimatnya itu saya nggak rubah kok. Saya cuman
menyederhanakan ya. Lakukan scoring untuk menetapkan isu. Jadi yang ranking 1 itulah isu yang diangkat. Di dalam pendahuluan di bab 1 itulah yang diceritakan. Itulah latar belakang kenapa judulnya begini. Ya. Oke. Langkah kedua. Ya, kira-kira Rahma di antara isu ketiga tadi, kira-kira yang mana yang paling ini memungkinkan untuk kamu angkat sebagai isu? Itu mempengaruhi produksi, Bu. Saya sih memang sebenarnya ini sama halnya ke manajemen juga, Bu. Cuman untuk yang di isu awal saya kasih luas, jadi saya ambil pakai rendahnya hasil produksi ikan. Coba, Tapi nanti tetap di ujung-ujungnya ke manajemen. Ke atas dulu, ke atas. Ke atas. Ini saya yang tadi, mana tadi? Yang mana tadi? Yang tadi. Yang tadi. Yang ini, Bu. Di antara 3 ini, yang mana yang kira-kira kamu ini scoring? Yang pertama, Bu. Belum adanya tata kelola pemberian pakan ikan. Ya. Buatlah alur, ya banyak sih yang bisa arahnya. Tetapi kita fokus dengan tata kelola pemberian pakan ikan, ya. Nah itu, apakah nanti mau diintervensi petaninya? Oke, berarti isumu ini, carilah identifikasi lagi di langkah 2, identifikasi masalah-masalah terkait dengan pemberian pakan ikan ini. Ya, aturan, alur, ya alur pemberiannya dari UPTD sampai ke petani, ya. Nah, sudah ada enggak itu? Kalau saya di sini lebih ke fokus ke UPTD-nya saja, Bu. Jadi tidak ke petaninya. Jadi ke UPTD-nya. Jangan dulu. Saya belum tanya sampai apa-apa. Kamu pilih saja dulu isu supaya kita bisa leluasa. Kalau di sini kamu sudah banyak berargumentasi sendiri, ya itu namanya memblok intelektual dan kamu dasarnya tidak kuat. Ya, oke, satu-satu. Makanya dikasih nama langkah-langkah. Setelah ketemu isunya, identifikasi masalahnya. Ya, jangan langsung mau buat kegiatan ini mau bikin ini. Ya, oke. Langkah kedua, ya cari masalah utama terkait ini. Ya, kemudian berikutnya penyebab masalah, ya seperti tadi Dr. Robert punya. Ya, saya lihat judulmu. Ya, berarti saya tidak perhatikan yang lain, ya. Jaringannya juga kayaknya putus-putus. Jadi coba langsung ke bawah, nanti perbaiki ya. Nah, sampai ke bawah saya mau lihat judulnya. Judulmu apa? Angka ke-6. Yang sudah saya perbaiki, Bu, atau yang ini yang sebelumnya? Yang ini saja kamu lanjutkan, itulah makanya. Ya, ini saja. Ini gunanya ini, ya, langkah 1. Apa namanya? 6 langkah ini sehingga fokus. Jadi saya tahu dari awal gimana. Ya, desain judul apa ini? Memanfaatkan sarana desain budidaya ikan pakan buatan. Nah, jangan pakai optimalisasi. Yang jelas arah tujuannya, ya. Nah, lakukanlah tahap-tahapannya, ya. Baru kirim apa judulmu, nanti saya perbaiki. Ya, tapi lihat dulu ini sampai begini ya, bikin tapi sesuai analisisnya, makin kerucut, makin tajam, makin tipis irisannya. Nah, ya baru saya perbaiki judulnya, ya baru boleh membuat rancangan, ya. Oke, nggak usah lagi yang macam-macam, kasihan betul saya, ya, supaya yang lain juga punya kesempatan, ya. Sebenarnya sama, ya, cuma sama semua ini, ya. Begitu langkah-langkahnya, kemudian muncul judulnya. Ya, kalau sudah ada judul, kamu juga terarah nih dalam melaksanakan kegiatan, tahu betul kenapa begini, apa dasarnya, ya. Oke. Oke, makasih Siti Rahma. Iya, sama-sama. Yang berikutnya, yang terakhir tadi, saya ini siapa ya? Siapa namanya? Filia, Bu. Iya, boleh. Filia.
Baru 3 kan? Iya. Ya, tadi itu saya di provinsi full banget dari pagi sampai sore. Jadi ya nggak bisa lihat semua. Nah, sekarang coaching ini manfaatkan. Jadi semua setelah ini buat permantap lagi ya. Yang belum sempat saya akan lihat ya. Yang penting berusahalah sesuai langkah-langkah ini. Ya, sehingga nanti proses coachingnya kita progresnya bagus ya. Oke. Izin share screen. Ya, silakan. Nah, sehingga kamu nanti tidak dalam perjalanan, aduh, rubah lagi. Itu artinya mundur ke belakang. Ya, oke. Kalau nggak salah, Ini. Nah, revisi baru lain lagi. Saya malas lagi berpikir. Siapa namamu lagi? Oke. Iya, silakan, Filia. Ya, ini Ibu di isunya yang sudah di APKL. Oke, kasih besar sedikit. Saya nggak lihat. Ya, kasih besar anu. Oh iya. Filia Suci. Nah, ini. Nah, karena kamu sudah ranking ini, ya, coba tulisan yang ketiga. Isu yang ketiga. Kurangnya disiplinnya petugas ya, sudah bagus ininya pernyataannya. Nah, tapi karena itu yang terpilih itu saya koreksi kurangnya pemahaman. Ya, bagaimana kita tahu atau mengukur pemahaman ibu? Ya, nah, tentu di sini rendahnya penerapan perawatan metode kanguru ya di RSC Kabupaten Banggai. Nah, gimana kalau soal itu kira-kira memuat nggak apa yang kamu maksudkan di sini? Jadi kalau kita BBL arahnya nanti ke data ya ini. Nah, tapi kalau di sini kita ingin menunjukkan nilai-nilai berakhlak ya, soal kemanfaatan. Nah, ada satu metode yang bagus untuk ibu ya yang BBLR ya rendah. Ya, nah, metode rendahnya penerapan perawatan metode kanguru di rumah sakit. Ya, itulah isunya. Bagaimana? Bisa? Bisa Ibu. Bisa ya, nah, karena ini ranking 1 ya, oke lah, ya langsung itu. Nah, ya, jadi nanti saya mau lihat, tidak usah ini ya, 1, 5 sangat besar, langsung saja apa yang terpilih, ranking 1-nya. Semua ya, Dr. Robert, Rahmah, ya buat saja begitu ya. Artinya, oh ini isumu. Ya, paling tidak sebutkan saja 3 pernyataannya. Oh, langkah 2, 3. Ya, langkah 2, 3. Yang enggak usah ini ya, sangat besar apa ya. Nah, karena inilah yang akan kita tarik ke dalam laporan rancangan ya. Oke, identifikasi isunya, masalahnya sudah ya. Nah, karena nomor 1 tadi isunya sudah ketemu, nah, tentu tentang metode kanguru semua kan masalahnya, kurangnya pengetahuan ya. Nah, kurang tersedianya media informasi, edukasi ya. Nah, petugas kurang aktif dalam memberikan ya pemberian edukasi ya oleh petugas ya. Jadi kalimat aktif pasif itu ya. Nah, yang penting menyatakan masalah ya. Sudah. Kalau mau diperbaiki sedikitnya boleh ya. Nah, dan ternyata masalah utamanya adalah pengetahuan ibu yang ingin ditingkatkan. Ya. Yeah. Nah, coba penyebab masalahnya apa? Penyebab. Jadi tentang pengetahuan ya, petugas tidak memahami tentang pelaksanaan perawatan, tidak adanya poster, ya, kurangnya dukungan keluarga pada orang tua bayi. Oke, boleh masuk. Ya, ini adalah intervensi untuk pemahaman, pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, masalah yang lain-lain tadi itu kita sudah tidak pikirkan. Dan penyebab masalahnya adalah
belum, tidak adanya poster, ya. Tidak adanya poster dan leaflet yang bisa dibaca oleh Ibu tentang metode perawatan. Ya, jadi belum adanya, ya, belum adanya itu poster dan leaflet itu kan produk. Jadi belum adanya informasi, ya, informasi metode perawatan kanguru, ya gitu. Ya, nanti melalui apa? Poster dan leaflet, ya, itu masuk dalam pembuatan atau desain kegiatan, ya. Oke, nanti lihat ya, bikin, nanti saya lihat lagi. Ke bawah, ke angka 5, langkah keempat, akar penyebab masalahnya. Nah, jadi selalu yang ranking 1 itu yang di copy paste yang ada di situ. Kemudian dicari lagi akar penyebab masalahnya. Ini apa ini? Kenapa? Ya, bagi 3 saja ya. Apa akar penyebab masalah dari penyebab masalah tadi, ya? Jadi apa akar dari yang tidak ada poster tadi, Ibu? Iya. Jadi cari akar penyebab masalahnya ya. Nah, didesain, belum ditetapkan sebagai metode yang baik. Kayak tentu itu perlu nanti kegiatan kamu bisa diskusi kelompok ya di dalam ruang, apakah metode kanguru ini mau diinikan ke salah satu cara ya. Nah, nantilah ya kegiatan, yang penting arah berpikir kamu ya. Jadi semua ke metode kanguru ya. Nah, di ruang perinatologi rumah sakit. Iyalah, karena di ruang lain tidak mungkin ya, di GD tidak ya, cuma ruang apa itu perinatologi? Ruang bayi, Ibu. Ruang bayi ya. Kalau persalin ruang apa? Ponet. Oh, pon. Oke. Ya, itu. Sudah ya, kalau terjadi ini miskomunikasi ya coachnya yang tangani ya. Oke, terus terakhir apa kegiatanmu? Gagasan kreatifmu. Jadi akar penyebab ini tadi jadi 3 ya. Nah, yang di atas tadi ya jadi 3 ya akar penyebab masalahnya. Nah, itu ke bawah ini apa ini? Tidak ada poster, kurangnya dukungan keluarga ya. Ini kenapa nggak di sini ya? Nanti diperbaiki. Iya. Oke, terus ke bawah, ke bawah. Gagasan penyelesaian masalah. Ya apa? Jadi ambil yang 3 tadi, dia akan penyebab masalah, masukkan tambah lagi 3 ya. Jadi semua usahakan 3 ya kegiatannya. Nah, karena dari kegiatan ini akan kita buat lagi tahapannya ya, sesuai dengan keinginan kamu, kondisi di tempat kamu ya, karena nanti akan diaktualisasikan. Terus judulmu coba saya lihat apa? Ke bawah. Tapisan McNamara itu gunanya untuk mengukur biaya. Ya, karena ada efektivitas, efisiensi dan biaya ya di situ. Ya, kalau dianggap perlu silahkan pakai ya. Sehingga yang mana duluan yang kita akan lakukan? Tentu kalau ada biaya, yang paling murah itu skornya paling tinggi. Ya, kalau ada biayanya mahal atau tinggi itu skornya 0. Ya, paham ya? Nah, itu supaya tahu yang mana duluan yang saya mau intervensi. Lebih bagus ya, gitu. Kayaknya, tapi oke. Terakhir judulmu apa? Ya, coba. Peningkatan pengetahuan ibu bayi tentang perawatan metode kanguru di ruang perinatal Rumah Sakit Umum Kabupaten Banggai ya. Kalau lihat dari atas isunya apa semua, jangan dulu. Apa? Ini kan berat bayi dan lahir rendah itu ya. Itu kan berbasis data ya. Nah, jadi bagusnya ya pengurangan ini ya BBLR ya
upaya ya. Jadi upaya penurunan kasus WBLR di Rumah Sakit Umum Banggai. Ya, nanti di pendahuluan kamu jelaskan ini di ruang perinatologi itu apa, metode kanguru ya. Ataukah perawatan metode kanguru PMK untuk untuk mengurangi angka BBLR di Rumah Sakit Umum Kabupaten Banggai. Ya. Nah, jadi ada BBLR. Jadi tidak usah dulu peningkatan pengetahuannya gitu ya. Nanti kamu bisa kembangkan apakah disosialisasi, apakah apa lomba-lomba atau apa sehingga semua masyarakat bisa terlibat dan merubah ya. Dan menggunakan metode kanguru ini. Ya, paham ya? Ya, apa bidan ya? Iya, bidan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup dulu. Ya, sementara ya. Nah, tolong perbaiki lagi ya. Kemudian muat di grup ya. Jadi enggak usah lagi nih tabel-tabelnya, langsung pernyataan saja ya. Hasil scoringnya yang ranking-ranking 1 ya, ataukah buat 3-3 supaya saya lihat ya berangkat dari mana isunya, kemudian yang terpilih di bold ya, ditebalkan ya. Oke, supaya saya bisa lihat secara utuh ya semua kemana. Oke, sudah, terima kasih. Oke, boleh stop share? Di mana stop share? Di atas. Latihan memang. Kalau nanti kita seminar rancang. Oh, ini yang merah ini. Ya. Nah. Suruh stop share dia yang hilang. Oke. Nah, teman-teman yang lain yang belum ini mungkin ada pertanyaan, silahkan karena kita jam berapa ini? Sampai 8:30. Oh, masih ada ya? 8:30. Oke, yang lain yang saya belum ini ya, yang tadi 3 itu tolong ini kan supaya saya sudah lihat ya, enggak lama itu. Begitu saya ketemu judul, nah, kerjakan sesuai format. Ya. Baik. Ya, oke. Mohon izin Bu, ada raise hand ini Bu dari peserta. Ya. Oke. Dari Pak Swida sama Pak Yobel tadi ya. Silakan. Kita ke Pak Yobel kayaknya. Pak Yobel dulu ya. Pak Yobel, silakan Pak Yobel. Ada kendala atau gimana? Terima kasih. Maaf dokter, mau konfirmasi saja. Berarti yang untuk pemilihan topik isu itu isunya bisa diambil di luar bidang. Maksudnya kalau misalnya di rumah sakit, khususnya saya kan kerja di Bank Darah, berarti untuk pemilihan topik isu saya bisa ambil isu di luar dari Bank Darah, misalkan di laboratorium atau di ruangan lain. Nanti setelah dari, kalau misalnya kan saya awalnya tujuannya nanti akan mengerucut ke Bank Darah. Nanti yang sudah kalau misalnya sudah diambil dipilih yang dari Bank Darah itu nanti baru dipertajam lagi begitu maksudnya. Cuman mau konfirmasi itu saja dokter. Iya, oke. Jadi begini ya. Kita ini melakukan aktualisasi ya. Apa yang ingin kita aktualisasikan adalah nilai-nilai dasar untuk membangun sikap perilaku yang berorientasi pelayanan. Ya. Nah, jadi kalau kita terlalu spesifik di awal, itulah namanya memblok intelektual kita. Karena yang kita inginkan adalah kemanfaatan, ya, hasil akhir. Jangan sampai Anda fokus Bank Darah, tetapi tidak menyentuh karena kita tidak melihat secara global, ya, secara utuh. Nah, seperti tadi Dr. Robert punya kan, saya tahu semua cara berpikirnya selalu mau ini. Tapi tidak, Anda adalah bagian dari rumah sakit, ya, bagian dari organisasi, ya. Nah, jadi apa dulu isu-isunya? Kalau isu-isu tentang Bank Darah, ya pilihlah satu isu itu, ya, kemana? Jadi isu itu adalah topik, ya, topik, tema yang mau diangkat. Jadi kalau terpilih nanti temanya tentang Bank Darah, unit itu lagi yang dicari dulu masalah utamanya apa, kemudian dicari penyebab masalahnya, kemudian dicari akar penyebab masalahnya, kemudian
gagasan apa yang akan Anda tunjukkan, ya. Mulai cara berpikir, ya, apa semua. Jadi kita sudah sama-sama. Nah, terakhir baru Oh judul. iya. Oke? Nah, Oh iya dokter, berarti bisa diambil masalah lain ya dokter. boleh. Berarti bisa digabung. Berarti masih universal. Pilih saja 3 isu. 1, Bank Dara, ya, Oke. tapi bukan soal tempatnya atau unitnya, pernyataan kamu. Kenapa? Ada apa dengan Bank Dara di rumah Iya, sakit oke. Luwuk, Iya. ya? Nah, itu dari pernyataannya, ya, apa? Kedua, misalnya apa? Nah, kebutuhan, ya, misalnya. Ya, misalnya kebutuhan darah selalu tidak cukup atau apa, ya, nyatakan saja. Saya lihat pernyataannya supaya kita lebih ini, ya. Nah, kalau memang Oke. itu yang diangkat, ya tentu nanti kompetensi teknisnya akan keluar, ya. Kemudian cari masalah utamanya apa-apa, ya, supaya nanti kegiatan aktualisasinya ini benar-benar terlaksana, ya, bukan cuma teori. Setelah itu tidak ada manfaatnya, ya. Oke. Oke, siap dokter. Sama boleh bertanya satu lagi? Nah, 1 kali bertanya 50.000. Tidak, maksudnya cuma pertanyaan simpel saja. Kalau untuk Tidak, masalah silakan. yang masalah kegiatan, kalau misalkan nanti kita rencana kegiatannya kan, misalnya sosialisasi tentang apa begitu. Nanti bisa tidak kalau misalkan ada kegiatan lain, contohnya pembuatan papan informasi begitu, itu kan bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu kira-kira bisa dimasukkan di tahapan kegiatan meskipun tidak ada hubungannya dengan sosialisasi, tidak? Iya, ya, saya nggak bisa jawab langsung. Lakukan dulu langkah-langkahnya, ya. Nanti kamu ketemu di gagasan kreatif, ya. Apa, ya? Tentu apa kegiatan-kegiatan itu yang relevan dengan tema atau isu yang kamu angkat. Mau bikin kegiatan tidak ada hubungannya dengan isu, bagaimana ceritanya? Kamu ditanya sini, penguji tanya kiri, kamu jawab kanan. Ya, karena tidak ada fondasinya, tidak ada ininya, ya. Nah, jadi boleh-boleh saja mungkin berlainan atau apa, atau kamu punya cara-cara kreatif, tapi yang penting adalah menyelesaikan isu. Berangkat dari isu tadi, melihat permasalahan. Ya, itulah namanya analisis, ya, melakukan analisis, berpikir kreatif, ya. Kita ASN adalah problem solver. Ya. Pemecah masalah. Ya. Dengan gagasan kreatif kita memberikan solusi. Ya. Nah, bukan apa karena kita belum punya kewenangan apa-apa, Anda masih seorang CPNS, seharusnya belum bisa. Anda ikut pelatihan dasar, dipersiapkan wahana, ya, kapan lagi melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak, ya, didukung. Nah, begitu Anda seminar, dihadirkan mentornya. Maksudnya apa? Apa yang kamu kerjakan ini yang lahir dari pemikiran-pemikiran kreatif itu ada realisasinya, ya. Nah, oke, Yobel. Jadi enggak usah terlalu banyak dulu pikir-pikir, lewatilah langkah-langkahnya, ya. Kalau mau ke Banggai Laut dari Luwuk, tentu pesan kapal dulu, baru nyebrang, ya. Nah, jangan sudah berpikir, saya sudah sampai di Banggai Laut, ya, gitu. Saya kalau di Banggai Laut mau bikin ini, mau bikin ini. Padahal tahapannya belum dilalui, ya, tapi sudah ini. Nah, itu ibaratnya seperti ini. Oke. Berikutnya. Oke, siap. Terima kasih banyak, dokter. Iya. Buat ya, segera buat ya. Kalau yang sudah masuk, apa yang saya sampaikan tadi, enggak usahlah buka tabel-tabelnya. Kalau mau scoring di luar, tapi nanti saya mau lihat. Karena target saya, setelah coaching malam ini, Anda semua sudah punya judul. Ya. Saya akan perbaiki apa judulnya, ya, saya kembalikan, oh ini tepat. Kalau 2 orang tadi, 3 orang tadi saya sudah ini, ya. Nah, tinggal nanti bagaimana ininya lagi, ya. Tapi alurnya begitu ya. Oke, Yobel sudah ini tinggal lakukan. Oke, berikutnya.
Ya baik, silakan Ibu Aswida mungkin. Ibu Aswida. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Hanya kebetulan pertanyaan saya sama dengan pertanyaan Pak Yobel tadi yang pertama. Jadi karena sudah Ibu jawab, ya sudah Pak terjawab. Yobel, Bang Dara. Nah. Aswida apa? Sarjana teknik saya lihat. Ya, laboratorium tanah, aspal, dan beton. Oh, beda dong. Apanya yang sama? Nah, maksudnya tadi apa namanya, dalam penentuan isu pertama itu kalau menurut penangkapan dari penjelasannya Ibu, menurut penangkapannya saya, dalam penentuan isu itu kita menuliskan tentang pernyataan-pernyataan atau isu-isu yang sifatnya umum. Nanti yang kedua, identifikasi masalah ketika isu itu sudah kita dapatkan. Nah, masalah dari isu itu yang kita kembangkan sehingga mendapatkan penyebab masalah, akar permasalahan, gagasan penyelesaian masalah, sehingga mendapatkan desain judul dari masalah yang terkait dengan isu tadi. Begitu. Mantap. Betul sekali. Ya. Nah, tinggal buat, ini saya baca sampai ketemu judulnya. Ya. Jadi jangan berhenti di langkah 3 atau 4 ya. Karena ini nanti menjadi isi dari rancangan aktualisasinya. Semua yang ada di situ ya tidak lihat topiknya ya. Nah, buatlah sebaik-baiknya sesuai dengan pemahamannya. Nah, sehingga ya kita ke berikutnya ya. Oke, masih ada? Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Nah, Filia, Robe, Yobe, sudah. Oke, Filia ini. Yang lain ini mana nih? Kadek, Darwayasa. Kadek, di mana lagi Kadek? Ya, Bu. Gimana? Nah, gimana? Kalau saya punya, mungkin isunya kurang luas saja sih, Bu. Masih terlalu sempit sih. 3 isunya saya. Oke. Karena makin luas berarti makin kemanfaatan itu makin luas ya. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan semua isu. Kita perlu pilih satu isu yang kita akan angkat. Ya, berawal dari isu itulah kita akan melakukan kegiatan. Ya, mendesain kegiatan aktualisasi. Ya, untuk apa? Ya tadi mengaktualisasikan, menghabituasikan nilai-nilai dasar dan peran dan kedudukan kita sebagai ASN. Apa tujuan akhir yang ingin dicapai? Sikap perilaku. Ya, sikap perilaku pembelajaran-pembelajaran ya dalam hal ini adalah penerapan internalisasi nilai-nilai dasar. Ya, semua sudah ada. Nah, bagaimana sikap perilaku itu bisa menjadi karakter ASN profesional? Tentu diawali dari cara pandang, cara pikir, dan cara kerja. Itulah yang akan kita rubah ya kalau ya ada habituasi nanti Anda sudah terbiasa, Anda mencontohkan kepada yang lain. Nah, itu akan membentuk budaya dan karakter ASN profesional. Oke. Sip. Yang lain? Devi Ayu? Gimana? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau mungkin ditambahkan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Gimana? Ya, besok saya seharian ujian, tapi dengan bekal malam ini, ya, dengan bekal malam ini semua saya harus siap, ya. Nah, gimana, Devi Ayu? Saya sudah lupa lagi ini, karena kalau bukan saya yang di grup, kalau kalian. saya itu kan terdengar Bu? Sudah terdengar. Ya kalau saya itu Bu kan angkat ada 3 isu. Iya, di ini saya sebutkan. Nah, ada 3 isu. Nah, Ibu, yang salah satunya yang saya mau angkat itu adalah
kurangnya pemahaman pasien tentang penggunaan obat itu kira-kira terlalu luas atau tidak ya? Apa kurangnya pemahaman pasien terhadap tentang penggunaan obat. Nah, itu ya. Itu yang ambigu. Ya. Bagaimana kita tahu pasien paham? Bisa baca pikiran orang? Ya, jadi bilang dari isu ya. Nah, coba di ini saja dulu, nanti saya lihat ya. Supaya saya cuma perbaiki ya, seperti yang lain-lain ya. Dibuat saja langkah-langkahnya, jangan asal jadi ya. Kalau yang sudah kirimkan, pembelajaran malam ini diperbaiki lagi ya. Nah, tidak usah tabel-tabelnya, yang penting pernyataannya yang saya mau lihat. Ya, jadi mana yang kamu pilih bolkan ya. Nah, sehingga runut itu dari 1 sampai langkah 6 ya. Oke, lanjut. Nah, berarti banyak orang kesehatan nih ya. Tadi Siti Rohma yang ini. Terus siapa lagi nih? Firma gimana? Silakan. Firma. Nah, tolong Pak ini di screenshot. Spotlight ini, Firma. Devi Ayu mundur. Terus, nah, kenapa Firma kecil sekali suaramu? Boleh besar-besar sedikit? Ya. Untuk saya kan bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan. Jadi untuk tugas awal kemarin yang pertama itu saya angkat isunya tentang rendahnya pemahaman kelompok tani terhadap materi penyuluhan. Kemudian yang kedua, sudah pernah mengadakan penyuluhan? Sudah pernah mengadakan penyuluhan? Belum, Ibu. Nah, lantas kenapa tahu pemahamannya ya? Nah, itu perlu diperbaiki ya. Oke, dari pertanian. Jadi semua ini tolong buat saja 6 langkah, sempurnakan ya. Nah, setelah ujian besok provinsi berarti saya bisa lihat satu-satu ya, karena target kita sudah ada judul semua, sudah paham. Jadi cobalah upaya terbaiknya ya. Lakukan upaya terbaiknya ya. Pemahaman ya tadi. Jadi tadi kan rata-rata pemahaman. Saya nggak suka, harus maksudnya yang seperti contoh-contoh teman-teman yang sudah tadi. Ya. Nah, jangan takut mengeksplor diri ya. Gitu ya. Jadi perhatikan kondisi yang ada. Nah, karena kita akan memberikan perbaikan-perbaikan. Oke. Fira Abdul Latif bagaimana? Iya dok, kalau isu saya juga hampir sama, kurangnya pemahaman pasien terhadap pengendalian plak gigi dok. Oh dokter gigi ya? Iya dok. Pemahaman ya pasti intervensinya nanti disosialisasi, tapi nggak apa-apa. Tapi maksud saya belikanlah, angkatlah isu ya. Angkatlah isu yang menyentuh semua lapisan masyarakat, ya. Kesehatan, ya. Jadi kalau kurangnya pemahaman itu bagaimana caranya ya? Kita bisa langsung menjudge seseorang atau ini kurang pemahamannya. Apa dasarnya? Apa datanya? Ya, kalau memang mau soal itu bergerak ke sana nanti sosialisasi atau apa edukasi ya, angkat isu yang ya masih rendahnya ya apa namanya angka kesehatan gigi dan mulut. Di mana ini? Di puskesmas ya? Iya dok, di puskesmas dok. Kebersihan gigi ya, belum ya, ya belum. Kalau kesadaran ya daripada pemahaman mending masih rendahnya
tingkat kesadaran masyarakat apa di wilayahnya dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Kan jangan langsung keplak, mana orang tahu isunya apa. Ya? Iya, Nah, Dok, apalagi siap, Dok. pemahaman ya. Oke, itu contohnya Siap, satu. Dok. Oke. Makasih, Dok. Lanjutkan. Iya, Dok. Ini tingkat kesadarannya. Nah, Pak Uyun sudah ya? Pak Endro? Pak Endro? Saya harus di-refresh lagi nih judulnya. Pak Endro, Ya. bagaimana? Nah, Maaf. ya. Ya, malam. jadi Apa? izin dok kalau untuk saya sih apa untuk isu-isu yang saya angkat itu yang pertama itu kan pilih di situ yang menyatakan bahwa dengan yang apa dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi yang ada sekarang itu yang saya dapat dari beberapa puskesmas. Kan sebelum ini saya masih ada di puskesmas O dan yang lain kan dok. Apa nih, dokter umum? Iya, dokter umum. Oke. Saya ambil ini untuk isu yang sekarang yaitu adanya vaksinasi yang COVID yang sementara berjalan ini, tapi di daerah saya itu belum mencapai target. Jadi isu yang saya angkat itu vaksinasi yang belum mencapai target. Satu, isu vaksin. Nah, kedua? Kedua, rendahnya kedisiplinan pasien terhadap protokol kesehatan. Oke. Jadi ketiga? ya, ketiganya itu ya? ketidakpatuhan petugas dalam memakai APD. APD, ya, seputar COVID ya. Oke. Ya, sekitar COVID. Kira-kira di antara tiga isu itu yang mana yang mau diintervensi? Kalau yang untuk sekarang saya ambil yang vaksinasi belum mencapai target. Oke. Kenapa sampai kondisinya seperti itu? Apa datanya yang mendukung bahwa target vaksinasi? Ya, datanya itu kalau untuk sekolah, untuk sekolah yang terakhir kali turun lapangan dok, tanggal 12 Juli itu masih mana ya? Masih banyak yang belum mencapai target di sekitar wilayah Pratama itu sendiri. Oke. Kalau untuk yang dewasa datanya sih sekarang belum ada, cuman update terakhir lalu baru sekitar 5% saja. Rendah sekali ya. Iya, nah, jadi bagus cari penyebab masalahnya ya. Jadi isunya isu vaksin. Jadi bahasanya begini. Ya, rendahnya capaian ya vaksinasi COVID harus jelas ya. Jangan sampai vaksin apa lagi yang ada sekarang ya. Nah, ada vaksin-vaksin yang lain kan. Jelas vaksinasi penanganan COVID ya. Nah, di daerah situ. Ya, itu. Nah, carilah masalah utamanya. Kenapa? Nah, kalau daerah lain itu gampang saja. Kalau mau dipanggil masyarakat yang belum vaksin itu untuk divaksin, bagikan sembako. Ya, akan dikasih sembako, datang semua. Biar yang sudah divaksin pasti datang. Ya, itulah salah satu cara kreatif yang kita bisa kolaborasikan dengan pemerintah. Ya, kalau 5%, padahal targetnya berapa persen, Dok, di sana? 100% ya? Atau berapa? Ya, targetnya. Mana ya target? Vaksin keberapa itu? Kan sekarang sudah yang dosis 2 yang kebanyakan belum. Karena kedua. mungkin kebanyakan ada yang sudah vaksin, belum waktunya, vaksinnya sudah expire, mesti diampra lagi di Luwuk. Ya, jadi dinas seperti itu ya. kendalanya. Oke. Nah, itu banyak sekali masalah ya, tapi sudah ketemu isunya, dokter isu saja itu, tinggal perbaiki pernyataannya, ya buatlah 6 langkah, nanti saya perbaiki ya. Jadi dokter coba berpikir dulu, cari masalah utamanya. Kalau masalah utamanya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri, ya, nah itu kan vaksin harus melindungi diri ya. Ya, karena kalau yang saya angkat untuk di penyebab masalah yang paling utama itu karena banyaknya rumor-rumor yang beredar seperti hoax-hoax tentang vaksin dan lain-lain.
Iya, boleh. Jadi itu dijadikan penyebab. Jadi kalau ternyata dokter men-scoring, ternyata rumor-rumor itu yang di ranking 1 akan lebih menarik karena peran dan fungsi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ya. Fungsi pelayanan, ya, pelayanan masyarakat, ya. Ini untuk melindungi mereka, dengan pemerintah, ya, ya. Untuk banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, peran kita sebagai dokter. Oke, ya, Dok, dilanjutkan. Ya, sampai apa judulnya yang menarik. Ya, terima kasih. Ya, oke. Apa lagi? Sudah semua ya? Ini siapa ini? Sudah. Oh, Tenggar. Uyun tadi mana? Uyun belum ini. Nah, sudah semua. Hadir, Dok. Silakan. Kalau saya, Dok, isu sama seperti Dokter Vira tadi, Dok, masih pakai pemahaman, Dok, kurangnya pemahaman pasien tentang prinsip triase di IGD, Dok, masih secara Perawat khusus apa dokter? di IGD. Saya dokter umum, Dok. Oh, dokter umum. Oke. Iya, Dok. Iya. Terus kurangnya pemahaman apa tadi? Pemahaman pasien atau keluarga pasien tentang prinsip triase di IGD. Triase, Dok. ya. Iya, dokter. Kalau triase itu pasien nggak tahu. Karena dokter yang melakukan pemeriksaan kondisinya. Ini di mana triasenya, ya? Iya, Ini yang sudah sedang, berat, apa kalau triase itu? Kelasnya apa? Sedang, berat, ringan. Merah, kuning, hijau. Oh, iya. Gawat Pasien darurat. nggak tahu tuh. Pasien itu pasif. Ya. Nah, kira-kira apa? Ya, berarti judulnya kalau memang itu, kalau kurangnya pemahaman pasien, ya jelas sudah salah toh. Soal triase. Nah, tugasnya perawat, ya, mengatur tata kelola pasien di ruang IGD. Ya. Nah, belum penanganan pasien IGD belum sesuai dengan triase yang menghubungkan gitu, ya. Oke. Usaha pemanjel sudah banyak itu. Kalau itu isunya, silahkan cari penyebabnya. Kenapa? Karena belum adanya aturan di situ terhadap ini. Perawat belum memahami. Nah, kan itu bisa. Ya, apa kira-kira penyebabnya? Identifikasi masalahnya mengenai triase. Nah, kemudian cari masalah utama. Langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Ya, nanti dapat judul. Ya, silakan. Oke, semua sudah? Ya, sama-sama. Semua sudah ya? Siapa yang belum? Ya, semua sudah ada gambaran ini, ya. Semua sudah kan? Ya, Ibu Devi Ayu. Silakan Ibu Devi Ayu, ada yang bisa dibantu. Devi Ayu tadi sudah loh. Belum? Ada reaction dia, Bu. Oh, reaksi. Devi Ayu kembali boleh? Silakan Ibu Devi Ayu. Ini kan ada 3 isu, Dok. Coba yang pertama itu kalau saya punya kurangnya pelayanan farmasi klinik di rawat inap di IPT Rumah Sakit Pratama. Terus yang kedua, kurangnya pengelolaan obat kadaluarsa di gudang farmasi UPT Rumah Sakit Pratama. Yang ketiga, tadi kan kurangnya pemahaman. Kalau misalkan bahasanya saya ubah menjadi rendahnya tingkat kepatuhan pasien dalam penggunaan obat, bagaimana, Dok? Iya, kalau memang kondisi yang ada di situ silahkan. Kan tidak semua mau di ini. Jadi nanti apa yang terpilih? Jadi kamu pilih itu, konsekuensinya akan berlanjut, analisisnya. Iya. Ya? Rencananya begini, Dok, kan yang mau saya pilih adalah rendahnya tingkat kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Nah, nanti saya mau buat kepatuhan obat. Kepatuhan obat di mana? Di ruang mana misalnya? Di rawat jalan. Oh, di rawat jalan. Ya. Kepatuhan minum obat, ya, bukan kepatuhan obat. Obat memang tidak patuh. Ya, karena dia benda mati. Ya. Nah, tentu yang dimaksudkan kepatuhan minum obat. Nah, itulah
menyampaikan, menulis pernyataan itu harus jelas supaya orang yang baca tahu. Ya, maksudnya tadi kepatuhan minum obat kan? Iya. Oke, itu ya, kepatuhan minum obat. Rendahnya tingkat kepatuhan minum obat pada pasien rawat jalan. Boleh? Salah satu isunya. Ini perawat kah, BVIU? Apoteker, Dok. Apoteker. Kepatuhan minum obat. Ya kira-kira nah, ini bisa intervensi petugas ini kah? Tugas dan fungsi apoteker. Kalau dari apa namanya? Contoh-contoh yang saya lihat di YouTube untuk apoteker bisa, Dok, masuk. Iya, tapi tergantung jalan pikirannya. Makanya jangan rencana dulu saya mau bikin konseling, Dok. Mereka dan kondisi di tempatnya ya. Nah, konseling gitu, tingkat kepatuhan dokter yang paling berperan ya di situ bagaimana menginikan pasien-pasien ya, karena kita pelayanan obat saja, pemberian obat ya. Apakah pemberian penjelasan. Jadi sangat tergantung isu yang kita angkat ya, kemudian masalah utama ya, baru bisa kita ini. Jangan langsung lihat judul orang, belum tentu deh. Ya, tidak, maksudnya saya cuma ambil referensi, Dok. Maksudnya saya tidak ambil judul orang, cuma saya ambil referensi saja. Saya paham. Tapi itulah saya enggak ngerti kenapa diangkat itu ya, belum tentu bagus ya. Mungkin kontennya bagus tapi belum tentu analisisnya tepat ya. Oke. Jadi ini saya semua berusaha sehingga gagasan-gagasan Koci saya ini adalah original ya. Asli gagasan kreatifnya. Berangkat dari isu yang ada SN yang smart. Oke? Oke, ya. Jadi sekarang tinggal buat itu 6 langkahnya. Nah, selanjutnya kita akan ya, sebentar saya share formatnya ya. Tapi selesaikan dulu yang 6 langkah, ya. Baru mulai mengetik di laptopnya untuk bab 1, bab 2. Ya. Nah, kita coaching berikutnya sudah di rancangan, ya. Oke, tapi kita tidak bisa membuat rancangan kalau judulnya belum mantap. Karena akan tak bongkar-bongkar. Bikin susah coach. Kalau saya tidak ini dikasih mantap di awal ini, bikin susah coach, bikin pusing coach, kamu yang stres, kamu yang mau diuji, coachnya juga tambah ini. Ya, apalagi kita jarak jauh kan, masih virtual. Oke. Jadi itu strateginya. Oke, kira-kira masih ada yang bertanya? Kalau tidak kita tinggal lanjutkan ya. Sudah semua ya? Siapa yang belum di ininya? Ininya sudah semua kah? Ini ada kayaknya 2 kok. sudah semua kayaknya ya. Oh, Pilia Suci ini 2 perangkat ya? Pilia Suci. Iya, Ibu, 2 perangkat tapi sempat harus tidak stabil. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Oke, semua lanjutkan. Nah, nanti saya akan kasih kode siapa yang boleh ini ya. Saya sebentar share ini ya, format rancangan ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan yang urgent dan ini, kamu bisa ini di grup ya. Saya sudah kasih pin grup Koci Banggai. Ya, supaya bisa terlihat langsung. Oke, jam 20.46 kita sudah lewat beberapa 15 menit ya. Boleh kita berpisah dulu untuk sementara. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih semuanya ya atas kebersamaan kita malam ini, dan paling penting adalah kesediaan host ini ya. Kalau bukan beliau kita semua nggak bisa mencapai apa yang kita hasilkan. Oke, dari saya sudah selesai. Insya Allah. Mau mendengarkan laporan dari peserta ya? Bolehlah. Siap. Sudah diawali, masa laporan masuk baru laporan iya, betul sekali. Terlalu formil. Kalau saya enggak, yang penting ini ya, tapi enggak apa-apa.
Siap. Oke, baik Pak Kadek. Kita mulai lagi Pak Kadek. Silakan melapor Pak Kadek dan Mayasa. Baik, terima kasih. Izin melapor, Bu. Seluruh peserta Latsar duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar Angkatan 110, kelompok 4, Kabupaten Banggai, tahun 2022 telah menerima materi. Laporan selesai. Ya, baik. Terima kasih ya atas partisipasi aktifnya dalam pembelajaran. Bubarkan dan selamat istirahat ya. Baik, selamat mengerjakan 6 langkahnya ya. Baik, sebelum kita bubar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak, saya kembali. Ya baik, terima kasih Pak Ketua Kelompok 4, Pak Kadek dan Mayasa. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Coach, Bu Dr. Silviani Kusuma sudah menyempatkan waktu pada agenda kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya kira agak dinamis juga waktunya, Bu. Kali ini. Terima kasih ya atas atensi Bapak Ibu peserta sekalian, Banggai Angkatan 110. Silakan Pak Kadek Damayasa untuk mematikan recordingnya, Pak.